Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya. Bentar dulu, aku pasang handset dulu ya. Terutama buat teman-teman yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang satupun, walaupun mental Anda diuji habis-habisan karena telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Oke, ini banyak karena ada beberapa pinjol legal yang menurunkan debt collector lapangannya ke daerah-daerah yang mana daerah itu bukan semua daerah juga, khususnya di lingkungan Jabotabek dan di Pulau Jawa ada beberapa daerah yang mana tadi itu dilaporkan dia dikunjungi oleh debt collector Kredivo, debt collector Aku Laku, dan debt collector dari Home Credit ya. Ini adalah 3 aplikasi yang mana 3 aplikasi ini kalau Anda cari seperti Home Credit, seperti Kredivo, seperti Aku Laku, ini tidak ada di dalam daftar 100 pinjol legal, tapi mereka ini mempunyai izin, memiliki izin yaitu multi finance, dan mereka itu di bawah naungan OJK dan di bawah naungan Bank Indonesia-nya langsung. Jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah, Bang. Aku Laku tidak ada nih dalam daftar 100 pinjol legal. Iya benar, Aku Laku tidak ada, tapi asetku ada. Ya kan? Home Credit, Bang, Home Credit benar karena dia di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau dari Bank Indonesia langsung. Dan habis itu Kredivo juga seperti itu. Kredivo-nya tidak ada di dalam daftar 100 pinjol legal, tapi Kredivest ada. Ya, oke. Yang mau kita bahas adalah ini buat teman-teman semuanya ya. Ini saya itu sangat hati-hati dalam membahas satu pertanyaan tentang menghadapi debt collector datang ke rumah atau debt collector yang sudah berkunjung ke rumah, yang mana yang bertanya ini ada di lingkungan wilayah Jakarta. Tapi terlepas dari hal itu bukan berarti semata Anda yang berada di lingkungan Jakarta ini akan dikunjungi semua oleh dari debt collector lapangan, tidak juga gitu ya. Tapi mana mereka yang diperintahkan oleh perusahaan mereka untuk mengunjungi satu nasabah, mereka akan datang. Ya, itu aja. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah, ya kan? Sementara di tengah situasi mungkin kita nggak ada uang, kita belum mampu bayar, atau duit kita masih kekurangan misalnya, atau ada problem-problem lain gitu loh. Kira-kira nanti kan banyak juga tuh timbul-timbul pertanyaan, kira-kira mereka bisa mau menarik aset-aset yang ada nggak? Kira-kira mereka bisa membawa kita ke jalur hukum juga nggak? Dan apa sih tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi debt collector ini secara langsung ketika mereka berhadapan di rumah. Oke. Ketika Anda berhadapan langsung dengan debt collector, yang paling utama mungkin Anda dibutuhkan ketenangan dulu ya. Kenapa tidak? Karena di saat kita tenang, posisi kita tenang, apapun itu kita pasti bisa menjelaskan dengan maksimal dan kita pasti bisa menguraikan dengan pas dan tepat gitu loh. Tapi kalau kita posisinya tidak tenang, kita sudah dihantui rasa takut, itu sudah nggak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi argumen. Makanya dibutuhkan ketenangan dulu. Anda tenang dulu, dan begitu mereka datang, Anda mungkin bertanyakan, ya mohon maaf, Bapak Ibu dari mana? Ya kan, nanti kan mereka bilangin tuh kami dari HCI misalnya gitu, atau dari Aku Laku, dari Kredivo. Teman-teman gak usah khawatir semuanya. Debt collector itu dia mau via telepon, mau WhatsApp, mau datang ke rumah, poinnya sama aja nih, sama-sama melakukan penagihan. Ya kan, yang terkadang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita itu supaya cepat-cepat mereka pergi. Ini nggak boleh gitu. Jangan disuruh mereka supaya cepat-cepat pergi, tidak boleh. Yang penting kita tenang dulu, tanyain dulu mereka dari mana, dan habis itu mereka sudah sebutkan dari salah satu aplikasi, misalnya dari HCI atau dari Aku Laku, dari Kredivo. Oke. Karena Anda sudah datang di sini sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh OJK, sesuai dengan POJK juga tahun 2018, yang mana ada aturan. Aturan ini OJK menyampaikan di sana bahwasanya debt collector yang hadir ke rumah atau debt collector yang berkunjung ke rumah sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan, perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan, untuk menjemput suatu tagihan, mereka harus dibekali pertama ID card. Bolehkah saya melihat ID card-nya? Yang kedua adalah surat kuasa yang mana dia dikuasakan oleh perusahaan dia untuk melakukan penagihan terhadap kita. Yang ketiga adalah sertifikat profesi di bidang penagihan. Terkadang kan sering juga banyak orang yang lapor sama saya, kami sudah bertanya Bang tentang ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah terjadi argumen panjang antara kami dengan debt collectornya. Debt collector terkadang mengancam kita dulu. Mengancamnya gini, ketika kami menunjukkan apakah Anda mau melakukan pembayaran, oke, Anda tunjukkan POJK-nya tadi tentang aturan
atau hal-hal wajib atau syarat-syarat wajib yang wajib dibawa debt collector ketika berkunjung ke rumah si nasabahnya atau menjemput tagihan ke rumah nasabahnya. Tunjukkan itu. Ini syaratnya wajib, bukan sunat gitu loh. Ya kan, tapi wajib. Kalau wajib itu harus dipertunjukkan. Bukan soal saya mau lunasi atau tidak. Saya pengen tahu dulu kepastiannya, apakah benar Anda dari sebuah perusahaan yang Anda sampaikan, apakah benar Anda ini sudah legal dan terverifikasi, apakah Anda ini sudah mengikuti dan mempunyai lisensi yang jelas tentang Anda mewakili perusahaan untuk melakukan penagihan. Itu yang paling terpenting. Makanya untuk kita adu argumen dalam hal ini dibutuhkan ketenangan. Tapi kalau teman-teman sudah gerasa gerusuk, teman-teman sudah buru-buru nyuruh mereka untuk pergi, buru-buru nyuruh mereka untuk pokoknya yang penting jangan tetangga tahu dulu deh. Kalau sudah bebannya seperti itu, ya udah hancur kita gitu loh. Makanya teman-teman itu harus tenang dulu. Walaupun mereka mau menekan Anda nanti, kami tunjukkan Anda bayar ya. Oh, bukan seperti itu. Tidak ada tertuang dalam POJK-nya. Ketika Anda sudah menunjukkan kami membayar, nggak ada tertuang dalam POJK-nya. Yang ada dalam POJK-nya adalah debt collector yang datang ke rumah harus menunjukkan, harus membawa syarat wajib. Ya kan? Kalau tidak ada, ya sudah, silakan Anda kembali, itu pintu terbuka, silakan Anda kembali dan Anda datang lagi ke sini setelah syarat dan semuanya lengkap. Ya kan? Bagaimana juga kalau misalnya mereka lengkap? Ada juga dari sebagian debt collector itu pasti mereka melengkapi hal-hal itu. Mulai dari IDKAR, mulai dari surat kuasa, mulai dari sertifikat profesi di bidang penagihan. Oke, kalau mereka lengkap baru kita membicarakan apa yang terjadi, apa kendala sebenarnya, kenapa kita tidak mampu bayar, kenapa kita belum melakukan pembayaran sampai hari itu. Jelaskan aja. Apa fakta pemicunya? Misalnya teman-teman bilang, oh mohon maaf, saya ini mungkin terkendala karena pekerjaan saya, karena duit saya belum ada dan segala macam, ya kan? Bagaimana nanti kalau misalnya debt collector tidak percaya? Itu hak mereka. Yang penting kita menyampaikan yang sejujur-jujurnya apa yang terjadi sama kita. Soal debt collector mengerti atau tidak mengerti, itu urusan dia. Tapi dengan catatan, sebelum kita menyampaikan alasan kita tadi atau fakta yang terjadi kenapa kita tidak melakukan pembayaran, kita harus memastikan dulu bahwa benar debt collector ini adalah perwakilan dari sebuah perusahaan melalui syarat-syarat yang harus mereka tunjukkan tadi. Tapi kalau tidak, mohon maaf buat teman-teman semuanya, silahkan Anda usir mereka. Anda tidak perlu berkomunikasi dengan mereka karena itu adalah persyaratan yang diminta oleh otoritas jasa keuangan gitu loh. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi terserah mau mereka pinjol legal seperti Aku Laku, seperti Kredivo, seperti HCI. Kan mereka sudah pinjol besar tuh. Harusnya mereka ketika menurunkan debt collector ke lapangan, itu nggak sia-sia. Dan mereka menjalin kerjasama dengan pihak-pihak ketiga mereka. Itu bukan pihak ketiga abal-abal. Harusnya semuanya sudah dilengkapi persyaratan-persyaratan yang mana itu adalah wajib dari otoritas jasa keuangan. Dan teman-teman semua juga, stop overthinking. Ya, jangan Anda itu dibilang dilihat tetangga malu, dilihat ini malu, jangan. Kita juga harus tahu apa-apa aja persyaratan-persyaratan yang wajib dilengkapi debt collector dan apa saja hal-hal yang dilarang untuk debt collector ketika melakukan penagihan. Contoh, melakukan penagihan dengan mempermalukan. Misalnya dia datang ke rumah, kita meminta surat-surat tadi, mereka sengaja teriak-teriak, Anda tolong rekam. Anda rekam mereka. Ya kan? Karena bukti rekaman itu kita butuh. Kita meminta persyaratan itu diminta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh OJK. Tapi mereka di lapangan malah sengaja ingin mempermalukan kita, kan itu tidak boleh. Ya kan? Sengaja menteriakin, "Woi, bayar utang nih." Sampai 5 rumah di kanan kedengar, 5 rumah ke kiri kedengar, 5 rumah juga ke belakang kedengar, berarti itu mempermalukan. Itu tidak boleh. Rekam aja. Kalau misalnya nanti, oh Anda merekam bisa kena undang-undang, ini rumah saya. Ya, karena Anda kesini tidak sopan, Anda berusaha untuk mempermalukan saya butuh dokumentasinya. Kayak gitu. Dan habis itu mereka mencoba untuk memberikan tekanan fisik. Ya kan? Itu juga nggak boleh. Misalnya mereka menggertak Anda dan segala macam, itu tidak boleh. Yang penting Anda ambil dokumentasinya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, sebenarnya problem tentang DC datang ke rumah itu Anda nggak perlu khawatir juga. Itu ya, nggak perlu khawatir juga. Terkadang orang-orang itu mengkhawatirkan kenapa dia terlalu ketakutan berlebihan ketika ada kunjungan dari debt collector. Pertama, mereka tidak mampu jujur dengan keluarga. Ya kan, mereka tidak pengen tetangganya tahu.
dan dia tidak pengen juga nanti orang-orang sekitar dia mengetahui dalam hal ini atau teman-teman dia gitu loh. Ya kalau konsepnya debt collector ini sengaja untuk mempermalukan, ya kita bisa mengambil kesimpulan untuk berhenti membayar. Tapi kalau mereka sesuai dengan SOP, ya kita jelaskan karena itu aturan ya kan. Aturan yang mana mereka bekerja itu kan sesuai perintah juga, mereka diperintahkan oleh perusahaan mereka untuk mengunjungi kita, ya apa boleh buat. Ya kan, mereka pun juga nggak bisa membantah dong. Ya kan, namanya mereka bekerja di sebuah perusahaan. Yang penting teman-teman semuanya berpikir optimis saja buat kedepannya, berpikir positif aja buat kedepanan. Insya Allah badai pasti berlalu. Yang penting Anda jangan terlalu terfokus dengan drama-drama yang ada dalam pemikiran Anda untuk jangka panjang. Sudah saatnya Anda berbenah diri, sudah saatnya Anda memperbaiki segala kesalahan yang terjadi di masa lalu untuk memperbaiki hidup kita di masa depan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa lanjut untuk diskusi khusus dengan saya. Anda bisa ambil nomor WhatsApp saya. Kita berkomunikasi nanti apa hal-hal yang penting lagi yang harus Anda lakukan juga buat kedepannya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang teman-teman kurang mengerti, itu gampang. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan habis itu nanti ada nomor saya juga dan Anda boleh hubungi. Ya, tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah ini lanjutkan buat nonton video berikut ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget. Kenapa saya bilangin menarik banget? Pasal atau hukum dari hutang-hutang itu kan seharusnya mengarahnya ke perdata, sebagaimana yang telah disampaikan juga dalam Undang-Undang HAM. Bahwasannya di sana juga diterangkan tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum kurungan penjara ya tanpa keputusan pengadilan tetap apa karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang. Tapi pasal itu ya itu bisa berubah ke pidana. Jadi orang-orang yang tidak mampu bayar hutang itu bisa dipenjara. Pertanyaan saya adalah, jangan takut dulu, ini kebiasaan dari teman-teman itu loh. Dengar baru juga 51 detik Anda mendengar, tapi Anda sudah buru-buru ke kolom komentar mengambil kesimpulan. Bang Medi ini nakut-nakutin, Bang Medi tidak konsisten, Bang Medi tidak jelas. Kemarin bilang begini, kemarin bilang begini. Sebenarnya yang nggak jelas, yang nggak konsisten itu Anda gitu loh. Ya kan? Baru 1 menit berjalan, Anda sudah buru-buru ke kolom komentar, sudah bilang ini, sudah bilang itu, ya kan? Padahal belum didengarin sampai habis. Pertanyaan saya adalah, siapa teman-teman yang sudah mendapatkan perkataan dari debt collector? Pertama, dia ambil dari Undang-Undang HAM, ya. Yang mana itu tidak ada seseorang pun yang dapat dikurung penjara kecuali dari pengeputusan pengadilan tetap karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Habis itu pasal itu bisa berubah ke pasal pidana seperti yang mana disampaikan juga dalam pasal 372 yang mana orang-orang melakukan penggelapan, dan habis itu ke 378 orang-orang melakukan penipuan. Siapa yang pernah mendapatkan hal seperti itu? Saya tanya dulu dari teman-teman semua, siapa yang pernah mendapatkan tekanan dan ancaman seperti itu? Tolong isi di dalam kolom komentar. Itu debt collectornya sudah berani apa belum menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalau mereka belum berani menyebutkan nama aplikasinya, anggap gonggongan yang nggak bermutu ya. Oke. Ini saya mau menjelaskan buat teman-teman semuanya, terutama buat Anda yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB ya. Yang mana di sini itu ada pertanyaan dari teman-teman juga, dan dia sangat ketakutan dan dia bahkan juga sampai menyampaikan, Bang Medi kemarin bilangin tidak ada utang-utang itu sampai ke pidana. Oh iya benar, saya bilangin kayak gitu kan, seperti dalam Undang-Undang HAM juga telah menjelaskan secara tegas di sana, memang tidak ada hubungannya dengan pidana gitu loh. Tapi kenapa Bang saya mendapatkan ancaman dan tekanan dari debt collector yang mana katanya dari ancaman perdata tersebut itu bisa lari ke pidana gitu loh. Walaupun seseorang tidak bisa dikurung dengan ketidakmampuan dalam bayar hutang, tapi 372, 378 katanya menanti gitu loh. Tolong Bang penjelasannya, tolong Bang dijelaskan lebih detail. Oke. Ini saya munculkan ya, ini dari sebuah pertanyaan dia yang bertanya di sini, Bang tolong balas pakai VT, dan dia minta saya itu membalas pakai video sebenarnya, makanya saya ambil di sini supaya lebih detail saya menjelaskan sama teman-teman semuanya. Yang mana di sini dia mendapatkan tekanan dari debt collector yang bunyinya seperti ini. Bang tolong balas pakai VT, saya sudah sangat ketakutan ini di WA begini, di WA dia di WA ya.
Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 garis miring 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa sengketa hutang-piutang tidak boleh dipidana penjara. Ya, memang benar, sengketa hutang-piutang tidak boleh dipidana penjara. Tetapi ada pengecualian di mana perkara perdata seperti hutang-piutang dapat dituntut secara pidana dengan dasar pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Oke. Memang benar. Ya kan? Kalau Anda memenuhi unsur dalam hal itu. Penggelapannya dari segi mana yang digelapkan? Apa delik dari hal itu? Apa pengembangan dari penggelapan itu? Dan begitu juga dengan pasal 378. Memenuhi unsur apa tidak? Apa yang Anda tipu? Ya, apa yang Anda palsukan, dokumen mana yang Anda palsukan saat ini sehingga terjadi penggelapan gitu loh, sehingga terjadi tipu muslihat dalam hal itu, ya kan? Memang hal-hal itu, tapi kan dia bilangin di sini, tetapi ada pengecualian di mana perkara perdata seperti hutang-piutang dapat dituntut. Memang kalau kita memenuhi unsur ke 372 ke 378. Jadi buat teman-teman semuanya, ini lebih detail lagi saya jelaskan sama Anda ya di sini ya. Biar kita bacakan soal yang disampaikan oleh debt collector. Yang disampaikan oleh debt collector karena katanya hutang-piutang itu bisa mengarah ke pidana. Ya, memang benar hutang-piutang itu bisa mengarah ke pidana kalau kita memenuhi unsur dari pidananya itu sendiri. Ini saya terangkan ya buat teman-teman semuanya. Di sini kita sampaikan, dasar hukumnya bila dilihat dari beberapa putusan pengadilan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, jurisprudensi yang kaidah hukumnya menyatakan putusan nomor MA nomor register 1601 K garis miring pidana garis miring 1990 menyatakan bahwa apabila perbuatan mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang akan timbul adalah wan prestasi merupakan ranah hukum perdata. Ya. Jadi nggak ada ceritanya hukum pidana. Habis itu disampaikan lagi di sini. Putusan MA nomor register 325K garis miring PID garis miring 1985 menyatakan sengketa perdata tidak dapat dipidanakan. Ya. Habis itu lagi disampaikan dasar hukum diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, tidak seorang pun atas keputusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jadi tidak ada seorang pun atas keputusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Ya, jadi nggak ada ceritanya buat teman-teman semuanya. Yang mana itu dikaitkan di sini dia sampaikan, tetapi ada pengecualian di mana perkara perdata seperti hutang-piutang dapat dituntut secara pidana dengan pasal 372 378 itu kalau memenuhi unsur. Kalau unsurnya tidak terpenuhi itu nggak ada cerita gitu loh. Itu hanya ucapan-ucapan sampah dari debt collector yang tidak ada tanggung jawabnya. Jadi buat teman-teman semuanya sudah ya, paham ya sampai di sini. Jadi nggak ada ceritanya Anda dituntut ke jalur hukum, Anda mau dipenjara. Kalau pinjol mau jatuhkan wan prestasi, proses secara perdata. Ya kan? Tidak ada yang namanya perdata itu jadi pidana. Gitu loh. Perdata jadi pidana itu nggak ada. Ya kan? Kalau dibilangin 372, 378 itu beda lagi kajian peristiwanya. Seperti apa kronologisnya itu kan dikaji dulu. Tapi kalau antara si pinjol dan si debetur, antara kreditur dan si debetur, itu nggak ada yang namanya pidana-pidana. Jadi buat teman-teman semuanya, please pakai logika, jangan lagi menyambung-nyambungkan hal dengan hal-hal yang tidak jelas dan tidak pasti. Ya, jadi stop drama Anda, stop ketakutan Anda. Sudah saatnya Anda berbenah diri. Sudah saatnya hari ini bagaimana caranya Anda menyelamatkan hidup Anda yang sudah hancur-hancur gara-gara pinjol, supaya kedepannya jauh lebih baik lagi. Ya, silahkan lanjutkan video ini.